so far. Waiting for the phone to ring. Getting lonely, living upside down. I don't even... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai hari ini. Dan topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang tim toleransi dan toleransi. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari kita adalah, menurut Bu Eka, apa makna toleransi di lingkungan sekolah? Baik. Makna toleransi di sekolah itu adalah bagaimana kita menempatkan diri dengan semua anggota di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kebersihan, satpam, semuanya itu kita tidak menerapkan sikap yang berbeda. Artinya ya tidak, oh ini karena kedudukannya seperti ini kita harus bersikap seperti ini, oh ini karena kedudukannya seperti ini lebih karena profesinya seperti ini harus seperti itu. Tidak. Jadi toleransi itu lebih ke sikap menghargai, menghormati tanpa melihat status dan apa pekerjaan kita, seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Bu, siapa tokoh atau sosok yang menjadi inspirasi Bu Eka dalam mempraktikkan toleransi? Baik, tokoh yang menginspirasi saya untuk berbuat toleransi adalah sebenarnya ya anak-anak sendiri yang ada di SMP 1 Taman ini. Keberagaman itu kan lahir di SMP kita ini ya. Jadi saya tidak melihat tokoh yang di luar ya, karena saya ingin menciptakan toleransi itu di lingkungan kita sendiri dulu ya, yaitu baik dari Bapak Ibu maupun dari anak-anak. Jadi saya melihatnya kepada anak-anak dulu. Jadi itu tidak harus ya tokoh itu dengan sesama guru, tidak harus. Kalau menurut Bu Eka, dari apa yang kita lihat, kalau itu memang dari anak-anak, Bu Eka lebih dari ke anak-anak dulu lah. Oh ternyata anak-anak punya keberagaman yang bermacam-macam. Nah itu dari keberagaman anak-anak itu bisa Bu Eka jadikan inspirasi bahwa dengan keberagaman itu nggak boleh disamakan, karena keberagaman itu kan merupakan sebuah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Bagaimana kita menjaga keberagaman itu, dan keberagaman itu juga menjadi inspirasi untuk menjadikan tokoh yang harus saya tiru atau harus saya adopsi untuk menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan, atau pengalaman yang luar biasa, agar kita itu bisa saling lebih lagi menghargai, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara tim toleransi mengajarkan siswa untuk menerima perbedaan agama, budaya, ataupun pandangan? Bagaimana tim toleransi? Baik, untuk untuk tim toleransi yang baru terbentuk periode 2024-2025 ini kan baru saja disahkan tanggal 7 Oktober 2024 ya. Itu pun juga melalui seleksi yang begitu ketat ya, untuk menjadi tim toleransi, untuk menghargai atau bagaimana menjaga toleransi dengan keberagaman yang luar biasa ya. Kita harus sadar diri bahwa kita itu harus mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain ya. Kalau kita hanya, oh ya kamu kelebihannya ini, saya tidak mau tahu, pokoknya kalian itu kekurangannya ini harus menjadi kelebihan, tidak bisa. Jadi bagaimana toleransi itu bisa tercipta ya, kita harus bisa sadar diri dan menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, supaya sikap toleransi itu bisa tercipta, sikap toleransi itu bisa terjaga gitu, seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang di tim toleransi itu memang sudah dibagi sekbid ya, tetapi sekbid itu kan hanya untuk memudahkan cara kerja, tetapi untuk penerapan sikap toleransinya sendiri itu tidak melihat sekbid, tetapi keseluruhan dari mulai ibu kepala sekolah sampai dengan kepanitiaan anak-anak, seperti itu. Selanjutnya Bu, karena Bu Eka ini pembina ya, itu tantangan terbesar dalam membangun sikap toleransi warga sekolah itu bagaimana, dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, baik. Untuk tahun ini saya memang menjadi pembina ya di tim toleransi. Tantangan yang paling terbesar adalah kadang itu ada beberapa laporan ya, ada beberapa laporan dari anak yang sudah menjadi tim toleransi
di sekolah ini, dan ketika dia terjun langsung sebagai tim toleransi di kelas itu dia belum bisa mengatasi masalah yang terjadi di kelasnya karena mungkin dia masih merasa baru, takut ya untuk memproklamirkan diri bahwa ini seluruhnya saya tim toleransi, saya berhak menegur kalian jika kalian itu tidak tidak melakukan perbuatan toleransi lah. Itu juga menjadi tantangan untuk saya sendiri supaya saya bisa membina atau mendampingi anak yang menjadi tim toleransi untuk kamu harus bisa menjadi anak yang berani menegur jika ada temanmu yang bersikap intoleransi ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tidak semua orang tua itu menerapkan pendampingan kepada putra-putrinya di rumah itu bahwa toleransi itu seperti ini. Ya, sehingga anak ketika berada di sekolah itu ya memang faktor utama memang pendampingan atau pola asuh orang tua ya, tapi ketika pola asuh orang tua itu mungkin dinilai tepat, dinilai baik, itu anak pasti otomatis itu dia bisa menerapkan sikap-sikap toleransi, tetapi ya tidak semuanya. Nah, tantangan terbesarnya itu kalau dari sini tadi ya itu tadi menghadapi beragam anak yang berbeda-beda dengan latar belakang, dan yang kedua terlebih lagi yang itu tadi dari orang tua yang pola asuhnya yang berbeda, seperti itu. Oke, selanjutnya apakah ada kegiatan khusus yang dilakukan di tim toleransi untuk mempromosikan toleransi? Ya, baik. Untuk di tahun yang periode yang baru ini 2024-2025 itu kebetulan besok Sabtu 23 November 2024 itu di tim toleransi ada program kampanye dan peringatan Hari Toleransi Internasional. Nah, di sini nanti sekaligus mengenalkan kepada peserta didik apa itu toleransi. Toleransi itu nggak hanya sekedar menghormati anak yang berbeda agama, tetapi juga selain itu dalam artian dengan bapak ibu guru, dengan sesama teman yang seagama juga, biar tidak ada sikap-sikap yang bullying ya, rasis atau sikap-sikap atau ucapan-ucapan yang menyinggung orang lain seperti itulah. Itu perlu dikampanyekan dulu. Apa sih pentingnya toleransi? Apalagi sekolah kita itu menjadi pionir sekolah toleransi yang pertama kali di Sidoarjo bahkan di Indonesia lah. Itu kan itu suatu anugerah yang harus disyukuri, juga menjadi kerja yang berat untuk kita bahwa kita itu menjadi sekolah pionir sekaligus percontohan. Nah, bagaimana kalau kita menjadi sekolah percontohan ternyata di dalamnya masih ada beberapa sikap intoleransi. Nah, salah satu caranya ya itu tadi program-program yang berkaitan dengan toleransi. Kebetulan besok itu ada kampanye dulu. Kita kampanyekan dulu apa itu toleransi supaya anak-anak itu lebih paham lagi. Seperti itu. Nanti ke depannya ada kurang lebih 3 program yang kita jalankan seperti itu. Setiap kurang lebih 2-3 bulan dalam setahun seperti itu. Ya, selanjutnya bagaimana reaksi siswa terhadap kampanye atau program toleransi yang telah dilaksanakan? Ya, baik. Sebelum saya yang menjadi pembina, memang sudah ada kampanye tentang toleransi. Tetapi ya, namanya sebuah program itu kan kita tidak bisa berharap hasilnya itu kan langsung 100% baik ya. Nah, program itu harus dijalankan dengan proses, dengan kontinuitas yang dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Itu harus, kalau misalnya ada beberapa anak yang nggak mau menerima program kita, ya kita harus mau menerima, tapi itu kita juga harus menegur dia bahwa ini penting, tidak hanya sekedar program menjalankan. Kalau tahun-tahun lalu ya kita sudah berkampanye. Ya, kampanye toleransi itu ya seperti kampanye anti bullying juga, bahwa kita harus saling menghargai yang berbeda, murid yang tidak boleh saling mengejek nama orang tua, ya kan. Sekarang kan banyak seperti itu, manggil-manggil nama orang tua. Ya itu sudah dikampanyekan, tapi namanya setiap tahun itu berganti kan, dan latar belakang anak yang masuk ke SMP Negeri 1 Taman itu berbeda-beda ya. Ada yang sudah paham betul apa itu toleransi atau apa sih itu makanan apa namanya, ada yang cuek. Nah, itu
itu perlu dipahamkan. Tapi sejauh ini sampai detik ini, apalagi setelah sekolah kita mendeklarasikan sebagai sekolah toleransi, saya rasa tidak terlalu banyak kasus-kasus intoleransi di sekolah kita. Jadi tetaplah kita harus terus mengkampanyekan itu. Jadi jangan bosan-bosan. Walaupun misalnya tidak termasuk tim toleransi, ya kita harus tetap menjaga deklarasi sekolah kita itu bahwa ini sekolah toleransi. Meskipun saya nggak tim toleransi, saya ada di kelas ya, saya harus menerapkan bagaimana sikap itu toleransi tersebut. Selanjutnya, apa peran warga sekolah dalam mendukung misi tim toleransi? Peran warga sekolah ya, beberapa bulan yang lalu Ibu Kepala Sekolah itu sudah mengadakan rapat gitu ya, mengundang seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, bahkan sampai tenaga kebersihan dan satpam, menegaskan bahwa sekolah kita itu sekolah pertama, sekolah toleransi. Jadi ya tetap harus menjaga sikap dan menjaga bahwa ini bukan sekedar rabel, tetapi program ini walaupun ada dikerjakan setiap bulan, ya harus tetap dipantau gitu ya, dipantau lah. Kebetulan di tahun ini kan pembinanya saya, jadi nanti program yang akan kami jalankan selain untuk anak-anak, kami juga melibatkan warga sekolah seperti itu. Jadi harus tetap sinergi gitu ya. Ada program yang dilakukan di dalam, ada program yang dilakukan keluar. Nah ini melibatkan peran warga sekolah semuanya, mulai dari Ibu Kepala Sekolah sampai Bapak Satpam seperti itu. Jadi untuk menjaga konsistensi toleransi. Jadi bukan hanya sekedar program, tapi memang konsistensi dari toleransinya itu sendiri seperti itu. Oke. Selanjutnya Bu, untuk itu tuh apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada anggota toleransi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keberagaman? Ya baik. Kalau di tahun 2020 ketika sekolah kita belum mendeklarasikan diri sebagai sekolah toleransi, itu anak-anak yang terjaring dalam tes toleransi itu ada sekitar 21 anak. Kemudian lanjut lagi proses menjadi 6 anak. Lah 6 anak ini dulu kerjasama dengan Brawetan itu 6 anak ini menjadi duta perwakilan untuk toleransi. Kebetulan dari 6 ini dites lagi, tersaringlah 2, Kak Rivaldi dengan Kak Balkis. Nah, mereka ini menjadi duta toleransi perwakilan SMP 1 Taman, kemudian maju ke kabupaten, Kak Rivaldi juara 2. Seperti itu. Nah, setelah itu banyak anak-anak yang terpilih untuk mengikuti pelatihan dari Brawetan. Waktu itu saya mengantar 2 kali. Jadi mereka itu ada istilahnya ikut workshop mini ya. Di sana diberikan materi apa itu toleransi, kemudian mereka diajari bagaimana mengkampanyekan toleransi, bagaimana supaya toleransi itu menjadi sebuah program yang tidak hanya sebagai label aja, terus diajari bagaimana berkampanye lewat konten media sosial seperti itu. Itu berjalan dari 2020 sampai 2022. Itu untuk anak-anak ya. Kemudian di 2023 sampai 2024 ini belum ada lagi pelatihan khusus dengan Brawetan karena kami sudah mendeklarasikan diri ya, maksudnya sekolah kita sudah mendeklarasikan diri. Brawetan istilahnya itu mempercayakan kegiatan berikutnya itu tidak lagi harus keluar kota dengan Brawetan, tetapi kegiatannya lebih difokuskan lagi di sekolah sendiri untuk pengembangannya. Makanya kenapa harus ada tim toleransi supaya pelatihan-pelatihan yang lalu itu bisa diteruskan oleh pembina berikutnya. Nah kebetulan periode ini kan Bu Eka ya, saya gitu ya. Nanti tahun depan misalnya ganti selain saya juga tidak apa-apa, karena program ini bukan berhenti tetapi harus berkesinambungan terus, berjalan terus gitu sampai nanti anak-anak lulus berganti periode, pengurusnya ganti lagi itu tetap, karena label itu tidak bisa kita cabut, label itu terus ya, berarti kita harus menjalankan program
sampai nanti siapapun pembinanya harus tetap dijalankan seperti itu. Dan ya bersyukur karena dengan mengenal Berang Wetan itu kita bisa ada pelatihan keluar daerah, maksudnya keluar Sidoarjo ke Trawas itu, kemudian kita bisa punya sangu untuk sekolah bahwa SMP 1 Taman itu pantas menjadi sekolah toleransi gitu ya, dan bisa menjadi pioner atau contoh bagi sekolah-sekolah di sekitar SMP 1 Taman seperti itu. Baik, selanjutnya, menurut Bu Eka, bagaimana toleransi dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan inklusif? Nah, menurut saya semuanya itu kembali lagi ke manusianya, maksudnya kita ya. Sebagus apapun program kita ya, kita rencanakan begini, tapi kalau dari diri kita sendiri tidak bisa menyadarkan atau tidak bisa menerapkan toleransi itu zong ya. Jadi yang jelas pelatihan sudah Bu Eka ikuti ya. Cara-cara mengkampanyekan toleransi sudah saya ikuti juga, bagaimana mengkampanyekan di medsos dan sebagainya. Tetapi lebih lagi kembali ke diri kita. Sangat berat ya berada di tim toleransi, karena kita itu tidak hanya punya label yang harus selalu mengedepankan toleransi, tapi bagaimana kita juga harus membawa label itu di luar sekolah atau di luar pekerjaan saya gitu ya. Jadi ya kembali lagi kepada manusianya sendiri-sendiri, harus bisa menerapkan sikap toleransi itu dimanapun, tidak hanya di sekolah ya, tetapi dimanapun tempatnya seperti itu. Pertanyaan terakhir, apa rencana ke depan tim toleransi untuk memperkuat sikap toleransi di SMP Negeri 1 Taman? Baik, rencana ke depan. Untuk rencana jangka pendek untuk saat ini ya, 1 tahun ke depan sudah ada program tentang memperkuat atau memperdalam anak-anak untuk mengerti toleransi itu bukan hanya sekedar teori, tapi langsung kepada aksi nyata. Jadi yang pertama itu yang kami rencanakan itu adalah kampanye ini ya, kampanye dan peringatan Hari Toleransi Internasional. Nanti juga ada festival pawai, ini nanti menampilkan keberagaman, entah itu tarian, apa budaya atau bagaimana seperti itu. Yang ketiga ya dengan salah satunya mungkin kunjungan ke tempat ibadah yang mungkin bisa dilakukan di sekitar Sidoarjo. Yang keempat, selain kita itu menerapkan diri dengan anak yang berbeda agama, dengan orang yang berbeda agama, kita juga perlu menerapkan sikap toleransi dalam bentuk aksi sosial kepada orang-orang yang mungkin tidak mampu di bawah kita, di sekitar lingkungan sekolah kita. Nah itu mungkin bisa ke arah yang sebelah sini, ke Tegan, yang sebelah sini atau sana, itu ya seperti itu. Jadi rencana pendeknya itu, tapi rencana jangka panjangnya ya tetap harus siapapun nanti berganti pembina itu tetap harus punya program-program yang mengedepankan toleransi. Jadi nggak sekedar nggak sekedar wes iki pokoknya ada program setahun kita jalan, gampang lah nanti gini-gini. Tidak, saya tidak ingin seperti itu ya. Semoga siapapun nanti anggotanya, Bapak Ibu guru maupun peserta didik, ini memang orang-orang yang punya punya kesadaran dan punya keinginan kuat untuk ini penting loh toleransi gitu, bukan hanya sekedar lulus lah, itu tidak, bukan sekedar menjalankan program, tapi memang benar-benar punya keinginan kuat untuk terus mempertahankan ini dan terus melakukan ini lebih dengan aksi nyata. Nah, aksi nyata itu maksudnya tindakan gitu loh. Kalau dengan tindakan pasti menghasilkan buah. Ya kan, kita berpikirnya kalau kita menanam baik pasti akan mengunduh hasil yang baik ya. Jadi kalau nanti kita hanya sekedar teori, nggak ada aksi nyatanya, ya nggak akan ada wujudnya cuma sekedar program. Tapi ini tadi Bu Eka berharap orang-orang yang sekarang yang ada di tim toleransi saat ini itu kan lebih banyak daripada yang tahun sebelumnya.
Ya mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang berada di sana juga anak-anak yang sudah terpilih melalui saringan yang beberapa kali itu ya. Ini merupakan orang-orang yang memang benar-benar peduli dengan apa itu toleransi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka atas waktunya dan jawabannya. Baik. Iya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Iya ya. betul. Jadi bukan hanya untuk saya tapi juga untuk kalian semua. Nah ini kan Madrasah kan tim ya. Iya. Nah nanti misalnya diterapkan di kelasnya ya. Cuman ini kadang ada temanku yang gini, oh yo ada toleransi, pasti ada kan ya kayak gitu. Ya bilang aja iya, saya di sini bukan masalah mentang-mentang ya, tapi kan ayolah kita sama-sama kan sama-sama belajar untuk supaya lebih baik. Ya. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Bu. You say good morning.